الإسلام وأفهمنا بعلوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala nilai keimanan dan ketakwaan. Senantiasa kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam rangka Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat sekalian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara sedang pemirsa yang budiman, di mana sebentar lagi kita sudah mendekati dengan pilkada, pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati di seluruh penjuru di Indonesia ini. Maka dalam hal inilah kita haruslah menjadi pemilih yang cerdas, yang bukan memilih karena kepentingan pribadi dan juga bukan karena untuk dibayar dan juga bukan karena kolega kita yang kita dukung. Tapi betul-betul bagaimana kita memilih pemimpin itu yang lahir dari seorang yang jujur, yang adil, mana keadilannya itu akan menjadi sebuah tolok ukur dalam pilihan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum." Seandainya pemimpin-pemimpin itu adalah termasuk bapakmu ataupun anakmu ataupun saudaramu, jika mereka tidak memenuhi syarat, maka tidak perlu kita pilih mereka. Walaupun teman dekat kita tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin, maka jangan kita pilih. Maka di antara syarat-syarat pemimpin adalah adil. Karena pemimpin yang adil itu akan mendatangkan sebuah keberkahan kepada rakyatnya. Pemimpin yang adil itu akan merubah, melahirkan pembaharuan-pembaharuan, karena mereka memimpin bukan ingin menjadi penguasa yang rakus kepada jabatan, yang rakus kepada kekayaan, sehingga menjual belikan negara, menjual belikan daerahnya demi kepentingan pribadinya sendiri. Maka disinilah perlunya kita memilih pemimpin yang adil sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisidqi, as-sidqu yahdi ilal birri wal birri yahdi ilal jannah. Jadi mestilah kita, apakah pemimpin yang kita pilih itu sudah orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya hati nurani, yang betul-betul karena menjunjung tinggi undang-undang, menjunjung tinggi yaitu Islam, ataukah mereka yang hanya untuk membohongi rakyatnya saja, yang hanya untuk kepentingan pribadinya saja, sehingga semakin dia memimpin, semakin menumpuklah kekayaannya, semakin banyaklah asetnya, dan juga semakin mewahlah rumahnya dan juga mobilnya. Jadi ini kita lihat bahwa ini salah satu dari hal-hal yang perlu kita perhatikan dari
siddiq, dari sifat-sifat dia itu seorang yang jujur atau bukan. Karena seorang pemimpin yang jujur ini akan meletakkan kepemimpinannya itu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia nanti hari kiamat mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Adil di sini adalah di mana dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia jujur dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, begitu juga dalam tindakan-tindakan. Maka apabila kita melihat dalam kepemimpinannya, walaupun dia pemimpin yang lebih kecil, dia tidak jujur, maka di situ kita melihat bahwa tidak boleh kita memilih dia, karena selama dia memimpin selama ini tidak atas kejujuran-kejujuran. Karena ketika dia memimpin selama ini hanya untuk kepentingan pribadinya saja, mengayakan dirinya, mengayakan koleganya, sehingga jabatan yang dia miliki bukan dia yang mengendalikan, tapi dikendalikan oleh kolega-kolega TS-nya tertentu. TS ini berbicara untuk kepentingannya, dia selesaikan. TS itu berbicara untuk kepentingannya, dia berikan. Tetapi ketika rakyatnya sendiri yang datang, yang mengadu, yang menyampaikan aspirasi-aspirasinya, karena bukan pendukungnya, maka dia akan abaikan. Inilah salah satu contoh pemimpin yang tidak adil. Jadi itu adalah salah satu kriteria kita memilih, jangan pilih lagi dia. Walaupun dia punya uang, punya kekuasaan, dibayar kita dengan berbagai macam, jangan kita pilih mereka itu, karena ada udang di balik peyek. Ada kepentingan yang dibalut dengan agama, dibalut dengan uang, dibalut dengan yaitu kampanye-kampanye, janji-janji palsu mereka. Maka inilah yang harus kita berhati-hati. Yang kedua adalah seorang pemimpin itu yang adil adalah yang amanah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, yaitu orang beriman ini yang mana? Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu, di antaranya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu yang mereka menjaga dan juga jujur terhadap amanah-amanah yang diamanahkan Allah kepada mereka. Amanah-amanah jabatan yang diamanahkan kepada mereka oleh rakyatnya telah memilih dia. Maka semua amanah-amanah itu yang sudah diembannya, dia melaksanakan sesuai dengan tupoksi dan juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dia akan melaksanakan semua amanah-amanah itu walaupun tidak menguntungkan pribadinya. Jadi ini adalah salah satu orang-orang yang menjadi beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka amanah dalam jabatan, amanah dalam pemberian, amanah dalam membagi. Jadi sebab nanti ketika ada pembagian-pembagian itu, dia tidak memilih orang yang dekatnya saja yang dia berikan, tetapi dia berikan orang yang berhak. Fa'tu kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah setiap orang yang mempunyai hak itu hak mereka masing-masing. Tidak boleh ditahan. Oh, si fulan ini bukan kolega saya, dia tidak dapat bantuan, sehingga ini adalah salah satu karena dia memilih dan memberikan itu bukan karena melihat kepentingan dan juga bukan melihat orang yang berhak diberikan. Maka ini sudah melakukan dia yaitu zalim terhadap amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka amanah 5 tahun yang diberikan rakyat kepada pemimpin ini itu adalah merupakan sesuatu yang berat dan besar, karena apabila dia betul-betul melaksanakannya, maka menjadikan dia kakinya itu berpijak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dia tidak adil, dia tidak amanah, dia
mengecewakan rakyatnya, menzalimi rakyatnya, satu kakinya sudah berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, yang ketiga adalah yaitu tabligh. Seorang pemimpin itu adalah yang komunikatif. Tabligh ini adalah bagaimana dia bisa berkomunikasi, pandai yaitu untuk menjemput bola. Bukan hanya main bola saja. Maka di negara kita saat ini, di mana pemimpin-pemimpin yang pandai menjemput bola, menjemput anggaran ke pusat. Dia tahu bahwa di dinas ini ada anggaran, di kementerian ini ada anggaran, di sana ada anggaran. Jadi dia tidak hanya menunggu di kursi empuknya itu saja, tidak hanya berputar-putar dengan anggaran yang ada di daerahnya itu, sehingga terjadilah defisit-defisit. Kenapa? Karena anggaran belanja yang ada hanya sekian ratus miliar itu tidak mampu, tidak cukup untuk membelanjai daerah itu selama 1 tahun. Maka perlu untuk ada dia mencari dana-dana luar yang lain. Dia berkomunikasi dengan yaitu gubernur, berkomunikasi dengan komisi-komisi yang ada di DPR, dengan kementerian-kementerian, sehingga mendatangkan anggaran-anggaran besar ke daerah-daerahnya. Ini adalah komunikatif tabligh, jiwa-jiwa yang yaitu bisa berkomunikasi, bisa untuk bernegosiasi. Inilah yang perlu untuk kita pilih pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Yang keempat adalah yaitu fatanah, pemimpin-pemimpin yang cerdas, bukan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kecerdasan pemimpin itu adalah kita ukur bagaimana keahliannya dalam sifat-sifat jiwa pemimpin. Ini perlu sekali kita lihat. Ketika dia pernah memimpin tetapi amburadul, utang yang ditinggalkan, kemudian bisa defisit daerah itu, bobrok. Ini adalah salah satu dari pemimpin yang tidak boleh untuk kita pilih. Karena ini adalah akan melanggar konstitusi. Karena ini akan merugikan kita sendiri selama 5 tahun, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tidak boleh kita memberikan jabatan kepada mereka kembali karena akan semakin menghancurkan yaitu daerah itu. Bukan semakin memperbaiki, tapi menghancurkan. 5 tahun diberikan yang lalu kepada dia, dia melakukan suatu tindakan-tindakan membuat daerah itu tidak stabil, gaji tidak terbayar dengan baik, honorer tidak digaji, kemudian juga hutang sana-sini. Ini adalah salah satu dari hal-hal yang tidak perlu untuk kita kembali memberikan kekuasaan itu kepada mereka. Ini akan membuat yaitu negeri itu hancur. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, apabila diberikan kepemimpinan kepada bukan ahli di bidangnya, pantadiri sa'ah, kata Nabi, tunggulah kehancuran. Kenapa kita lihat suatu negeri itu hancur, berkeping-keping, padahal anggarannya besar, punya aset, punya yaitu PAD, tetapi kok habis? Ini adalah salah satu disebabkan karena pemimpinnya itu tidak ahli di bidang kepemimpinan. Mungkin dia ahli di bidang yang lain, di bidang perdagangan, di bidang bisnis, di bidang pertanian, di bidang yang lain dia ahli. Tetapi ketika dia diberikan kepemimpinan, dia tidak pandai untuk bagaimana menggunakan kepemimpinannya itu dengan baik, sehingga orang lain yang berkuasa, dia hanya sebagai boneka-boneka orang lain saja. Si A punya uang sekian, kemudian dia tanam saham ketika dia mencalonkan, sehingga ketika dapat jabatan nanti akan ditagih kembali. Kemarin saya sudah sumbang ke Anda 20 miliar. Mana proyek untuk saya? Nah, jadi sehingga dia tertekan dalam melakukan yaitu kegiatan-kegiatan karena selalu yaitu untuk tidak bisa melakukan sesuatu yang dengan yaitu kecerdasannya, kebijaksanaannya. Maka disitulah kata Nabi SAW, tunggulah kiamat kalau kalian memilih pemimpin yang tidak ahli, artinya tidak pandai, tidak cerdas di bidang kepemimpinannya. Pemirsa yang budiman, demikian saja pertemuan kita pada pagi yang mulia ini. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.